sedang jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK, peninjauan kembali, ya. Oke. Saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional, kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya. Sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka, harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa? Biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP. Tribuners, program Tribuners on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, kasus pembunuhan Vina ini sempat mendapatkan titik terang setelah 8 tahun berlalu, namun kini justru kembali semu. Hal ini setelah Peggy Setiawan yang sebelumnya ditersangkakan dan disebut sebagai DPO yang selama menahun diburu dinyatakan bebas. Peggy Setiawan memenangi sidang pra-peradilan dan kini bebas karena hakim menyatakan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sah secara hukum. Lalu kemudian bagaimana nasib kasus pembunuhan Vina ini? Saya akan membahasnya, Tribuners. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom, ada kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nandang, ini kita sama-sama mengikuti perkembangan kasus Vina ya, Prof. Ya, kita beberapa kali berbincang dan sekarang sudah sampai di tahapan Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Apakah ini juga memang sudah terprediksi sejak awal? Saya ingin minta pengantar dari Prof. Nandang. Ya, sebetulnya sejak awal memang sudah menjadi fokus pembahasan para ahli hukum, termasuk para komentator yang bukan orang hukum, ya, bahwa dalam kasus penanganan tindak lanjut, karena ini kan lanjut dari 8 tahun yang belakang, ya, tindak lanjut penanganan kasus Vina, ada beberapa hal yang memang dipandang masih simpang siur, terutama setelah ditangkap, ditahan dan ditetapkannya Peggy Setiawan yang diduga sebagai salah satu pelaku utama yang tercantum di dalam putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan 8 tahun yang lalu selain memidana yang 8 orang juga dinyatakan ada 3 orang yang DPO, gitu ya. Salah satunya adalah Peggy Setiawan selain Dani dan Andi, katanya begitu. Nah, setelah dilakukan penangkapan dan itu justru menambah lagi pandangan dan wacana di masyarakat karena juga ditemukan beberapa keganjilan dan hal-hal yang dipandang ada ganjil lah gitu ya, ganjil atau tidak sesuai dengan, misalnya ada yang ketidaksesuaian antara yang diumumkan di DPO dari segi dari anak nama sih bersifat siur, ada Peggy Setiawan atau Perong gitu kan, ya. Kemudian juga ada terkait alamat dan lain-lainnya, itu terus menambah diskusi panjang dan pandangan-pandangan yang liar bahkan, ya, dan kemudian masuk ke persoalan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain, kepastian hukum, maka ditempuhlah upaya yang namanya pra-peradilan. Dan pra-peradilan akhirnya hakim memutuskan berdasarkan bukti dan data fakta yang ada yang muncul di pengadilan bahwa proses, nah ini harus ditekankan, ya, proses penanganan, penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka dianggap atau dinilai memang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara, sehingga sudah sewajarnya dilepaskan, gitu. Itulah jadi prosesnya yang dipandang dinilai oleh hakim yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut KUHP dan peraturan pelaksanaan di proses penyidikan dan manajemen penyidikan. Barangkali seperti itu. Oke, artinya Prof. Nandang, secara prosedural Peggy Setiawan ini dibebaskan karena penyidik tidak melakukan aturan yang sesuai begitu. Artinya apakah kemudian bebasnya Peggy Setiawan ini bisa dikatakan belum permanen atau dengan aturan yang ada memang sudah ya bebas dan dinyatakan bukan pelakunya, Prof? Bukan, bebas itu bebas
lepas dari kesalahan prosedur menetapkan tersangka, menangkap, menahan, dan menetapkan tersangka. Oke. Gitu kan ya. Karena sebetulnya kan gini, sebetulnya ini kan tidak bisa lepas dari penanganan awal. Karena menetapkan DPO sendiri tidak memenuhi standar atau syarat seseorang di DPO kan. Ya. Ya, misalnya sebetulnya kan waktu menetapkan DPO itu kan hanya nama, 3 nama. Masih mencari bentuk lah. Siapa sebetulnya nama ini? Atau apa namanya? Ya orangnya yang mana? Kan nggak ada tuh waktu di DPO, gitu kan ya. Masih ini. Dan tidak ada juga keterangan atau bukti yang mendukung keterlibatan dari ketiga orang itu. Terutama Peggy setelah ditangkap ditahan itu, sebetulnya keterlibatan Peggy itu apa? Oke. Dalam arti ada sih keterangan bahwa dia orang yang melakukan pelemparan awal, pemukulan, perkosaan, membonceng dan lain-lain. Tapi itu kan hanya cerita, tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti, ya gitu ya. Pertama itu. Yang kedua juga ketika dinyatakan bahwa dia itu terlibat, setelah 8 orang yang dinyatakan terbukti bersalah, apa selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik untuk menindaklanjuti Peggy, ya, memburu Peggy. Padahal harusnya mah segera ditindaklanjuti karena dia juga dinyatakan sebagai pelaku utama, tapi malah tidak, nggak tahu kan, bukan tidak, artinya ya artinya kan kalau 8 tahun kan berarti kan tidak segera dilakukan kan, baru dilakukan setelah rame-rame lagi, dan apa namanya, baru di seminggu kemudian dinyatakan Peggy ini, katanya begitu. Dan ya tadi ada, karena sejak awalnya ada kekeliruan, kekeliruan dalam arti tidak jelasan tentang Peggy yang mana, hanya nama, sementara foto tidak ada, pemanggilan awal waktu 8 tahun yang lalu tidak ada, ya gitu kan ya. Penelusuran ke tempat katanya pernah juga ke tempat, tapi itu hanya datang melihat, menanyakan ke ibunya, tidak ada. Tapi kan harusnya mah dicari itu bukti foto misalkan atau apalah, ada barang bukti yang mengkaitkan bahwa betul ada keterlibatan dia. Nggak ada, malah kan hanya nanya saja, tidak paham ini. Padahal menurut Perkap ya, peraturan Kapolri dan peraturan pelaksanaan yang lainnya, salah satunya ketika sebelum menyatakan DPO itu, pertama membuktikan ada keterlibatan, yang kedua sudah dipanggil 2 kali 3 kali pemanggilan, tidak ada, baru di DPO kan, karena tidak ditemukan orangnya kan, begitu ya. Nah, selain juga ada berita acara dan lain-lain kan, begitu. Ini enggak, justru makanya kalau saya memandang ini justru bahwa apa yang disampaikan, yang diputuskan di peradilan itu karena memang error in persona, salah orang gitu kan ya. Oke, Karena ini memang tadi sejak awal tidak, ini masih bias kan, gitu kan ya, masih ini Peggy yang mana. Selain Peggy Setiawan kan Prof Nandang, ini kan sudah ada 8 orang yang bahkan sudah dipidanakan, sudah menjadi terpidana begitu ya, sudah mendapatkan vonis. Ya, Dengan adanya pembebasan Peggy Setiawan ini, apakah juga penghakiman pada 8 terpidana juga bisa diragukan, Prof? ya perlu digali, dieksaminasi. Saya menyampaikan beberapa ini nampaknya penyidikan awal, pemeriksaan awal termasuk sampai dengan putusan itu nampaknya perlu ada eksaminasi, ya, eksaminasi terkait dengan penanganan awal dari mulai penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, lalu peradilan dan sampai putusan. Itu perlu digadi ini. Makanya tadi juga di media yang lain saya sampaikan, ini perlu dibentuk tim khusus, ini bukan hanya oleh harus ditarik oleh Mabes lah, oleh Kapolri di tingkat pusat, dengan melibatkan berbagai institusi lembaga yang lain, dibedah nih supaya jelas nih, clear nih. Ya, betul nggak? Jangan-jangan dengan adanya putusan Peggy yang katanya juga bahwa dia itu tadi ya tidak jelas yang Peggy yang ini, tapi juga Peggy yang mana juga belum jelas, bahkan ada pernyataan fiktif dan lain-lain. Jangan-jangan juga itu dulu memang dia si yang menyatakan bahwa 3 orang DPO ini juga kalau memang fiktif ya asal-asalan. Jangan-jangan juga ada masalah lain kenapa dia sampai membuat statement itu. Mungkin nanti bisa sedikit agak terang apakah memang sudah prosedural dulu ketika penyidikan, gitu kan ya. Jangan-jangan juga mungkin ada unprosedural. Oke. Salah satu indikasi, ada indikasi unprosedural itu
ada pencabutan keterangan dan lain-lain lah gitu kan ya. Nah ini mungkin barangkali perlu diindikan kalau memang ingin betul-betul clear, sehingga nanti betul nggak DPO 3 atau jangan-jangan tidak ada yang DPO. Jangan-jangan juga hanya betul misalkan yang 8 orang itu, atau jangan-jangan yang 8 orang juga itu betul 8-8-nya, atau juga ada misalkan gitu ya, sehingga menetapkan itu. Nah itu ya. Bisa tidak, Prof. Nandang, kemudian 8 terpidana ini masih punya upaya untuk lewat bekal Peggy Setiawan bebas ini mengajukan langkah hukum lanjutan untuk kemudian mengoreksi putusan hakim? Ya bisa, bisa Hmm. ya bisa juga dijadikan sebagai salah satu pintu masuk gitu kan ya, pintu masuk untuk membuka kembali tadi pemeriksaan penyidikan awal. Oke. Ya, sehingga ini harus bisa dijadikan kalau nanti sudah ada bukti-bukti yang cukup, bisa dijadikan sebagai novum atau temuan baru bahwa dulu itu ternyata ada beberapa kejanggalan-kejanggalan. Nah, sehingga kejanggalan-kejanggalan ini akan mempengaruhi kepada penuntutan dan putusan hakim, sehingga dipandang jangan-jangan juga ada temuan, ada bukti lain yang mengatakan bahwa dulu itu ada kekeliruan hakim ketika memutuskan. Bisa juga dijadikan bahan untuk novum, dijadikan novum bahan untuk PK, peninjauan kembali ya, Oke. atas vonis dari 8 orang ya gitu. Masih ada upaya artinya melalui peninjauan kembali ya Prof. Nandang ya untuk 8 terpidana Ya. yang sudah divonis oleh hakim. Lalu setelah Peggy Setiawan dibebaskan, tanda tanya lain yang juga kemudian dipertanyakan, bagaimana ke depan nasib kasus Vina ini, Prof. Nandang? Kalau dari analisa Prof. Nandang, bagaimana kemudian nasib kasus Vina? Nampaknya mah sulit ya, karena memang kalau informasi di bukti pembuktian mencari yang sesungguhnya ya mungkin dua bisa. Kalau memang ada bukti-bukti lain ya bisa jadi bongkar, sehingga memang betul-betul clear bahwa apakah betul yang 8 ini pelaku utama atau mungkin jangan-jangan juga ada yang lain, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kembali harus kembali ke penyelidikan awal, bukti-bukti yang ditemukan ketika 8 tahun yang lalu dibuka, dibedah, lalu dikaji lebih lanjut. Kan penyidik-penyidik yang dulu juga masih ada, karena kalau saya yang pernah juga saya sampaikan, Polda itu yang sekarang itu kan sebetulnya menangani perkara yang sudah runyam, yang sudah tidak jelas sejak awal, gitu kan ya. Oleh karena itu ya harus mundur ke belakang sejak awal sebetulnya bagaimana nih. Jangan sampai juga Polda ini jadi kata melehan, kata orang Bandungnya menjadi menangani perkara yang sebetulnya sejak awal sudah ada kerumitan-kerumitan, ada yang belum clear kan begitu. Jadi dengan dibuka lagi dalam arti dieksaminasi tadi ya, dikaji kembali, mudah-mudahan nanti akan bisa ketahuan tentang duduk persoalan yang sebenarnya, apakah betul ini ada kasus-kasus karena tadi geng atau ada kasus yang lain di balik itu, karena isunya memang ada beberapa kaitan juga termasuk orang-orang. Karena kalau saya pernah memperoleh informasi itu tadi media atau dari yang lain, bahwa itu kan yang tadi yang berulang-ulang juga sampaikan bahwa awalnya kan diduga ada kecelakaan. Dari kecelakaan itu ternyata ada ketidakyakinan bahwa ini adalah kecelakaan. Lalu penyidik dan salah seorang tuanya korban mencari informasi, kan begitu kan ya, ditemukanlah informasi, dapatlah informasi bahwa betul telah terjadi suatu peristiwa, ada perkelahian atau apalah gitu kan ya, dan menunjuklah beberapa orang yang diduga sebagai pelakunya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu saksi yang itu juga ternyata tidak dihadirkan di pengadilan langsung menunjuk orang langsung, nama langsung ini, padahal katanya dari jarak sekian, kondisi dan lain-lain. Akhirnya sekian orang lah ditangkap, lalu disidik, lalu ditersangkakan. Dan dalam proses ini pun ternyata juga ada informasi, ternyata juga ada tindakan-tindakan unprocedural yang diakui oleh mereka, dan juga ada bukti-bukti yang dipegang, yang sekarang akan dijadikan bahan juga oleh para penasihat hukum dari 8 orang ini, kan begitu kan ya. Nah, karena ada masalah itu, akhirnya kan dari Polsek ke Polres diambil alih penanganannya.
Nah, tapi juga diduga ada hal-hal yang juga kurang ini, akhirnya ditariklah ke Polda. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi itu sudah dengan beberapa penanganan seperti ini kan ternyata dinilai ada satu keganjilan-keganjilan. Nah, sampailah ke Polda. Di Polda sendiri mungkin dulu juga nampaknya tidak begitu diungkap dengan yang sebenarnya atau didukung dengan fakta-fakta dan sesuai dengan apa yang diharuskan, apa yang diinikan oleh UHAP dan peraturan pelaksanaan apa namanya juklak dan juknisnya penyidikan, nah gitu. Tapi ternyata ya terlepas dari apakah itu ada dan lain, tapi secara hukum ternyata juga diakui diterima oleh jaksa P21 oleh jaksa, digelar di pengadilan dan diakui dikuatkan juga oleh hakim, ya bahwa hakim yakin seyakin yakinnya dengan alat bukti yang ada dialah pelakunya kan begitu. Walaupun juga kita mendengar dari beberapa informasi bahwa pada proses pemeriksaan di pengadilan pun dan tadi juga ada beberapa hal yang menurut salah seorang pengacara yang mendampingi di persidangan, ada hal-hal yang kurang diperhatikan oleh hakim. Misalnya tadi ada saksi kunci yang ternyata tidak dihadirkan, mengajukan bukti saksi-saksi yang meringankan ternyata juga tidak mendapat perhatian atau apa yang lainnya lah gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang juga masih menyimpan masalah gitu kan ya. Tapi itu kan sempat juga dikanter oleh pihak penyidik bahwa sebetulnya kan mereka itu bersalah. Salah satu buktinya sudah ada pengakuan ketika mereka akan minta gerasi kepada presiden dan begitu kan katanya. Itu kan salah satu syarat untuk minta gerasi presiden harus ngaku dulu bersalah, gitu. Tapi kan persoalannya adalah apakah betul ngaku bersalah itu karena memang bersalah atau jangan-jangan ini mah upaya aja lah, sudah mendekam sekian tahun. Mudah-mudahan ada upaya ngaku aja dulu lah bersalah, mudah-mudahan presiden mengampuni walaupun tidak diampuni akhirnya kan ya. Tapi kan gagal. Nah, itu juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti gitu kan ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu dikelirkan gitu. Dua pertanyaan terakhir Prof Nandang. Tadi kalau dirunut dari awal ini kan yang bisa mengungkap juga salah satu pembuktian atau kesaksian yang harus dipertanyakan kan sosok ayah dari korban, yaitu Ibtu Rudiana begitu ya Prof Nandang, yang mana pada saat itu sempat melakukan penyelidikan, sempat kemudian menangkapi orang-orang ini. Apakah kemudian kesaksian dari Ibtu Rudiana ini juga bisa jadi salah satu kunci pengungkapan kasus Vina, Prof? Iya, kalau saya sih itu karena kita juga kan belum tahu masyarakat belum tahu hasil kemarin pemeriksaan dari tim Propam itu siapa ya dari Mabes ya, pemeriksaan ya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan kesedihan dari orang tua gitu kan ya. Tapi jangan-jangan dulu juga ada miss ya, pendekatan yang dilakukan ketika dia ketika dia melakukan melakukan penyelidikan gitu kan ya. Ya betul, tadi kan Pak Rudiana yang menerima informasi bahwa betul nih ada kejadian yang gini-gini kasus perkelahian kan gitu ya. Kemudian menunjuk orang ini lalu menghubungi penyidik lalu menangkap orang itu. Nah, saya khawatir dulu justru waktu melakukan penyidikan dia lebih mengedepankan emosional daripada rasional kan begitu. Ya wajar lah karena memang korbannya kan salah satu anaknya gitu kan. Tapi kan juga ya harusnya kan bisa menempatkan secara proporsional penyidik-penyidik itu melakukan tindakan-tindakan itu ya. Tapi ya itu tadi harus diperiksa. Kalau saya sih bisa minta dibuka keterangan yang diperoleh waktu Pak Rudiana melakukan penyidikan itu. Oke, sosok Ibtu Rudiana ini bisa jadi salah satu kunci lagi. Terakhir, Prof Nandang, ada CCTV, kemudian ada bukti chat berdasarkan penyidikan begitu ya, termasuk 6 ponsel dari terpidana yang justru sampai sekarang juga tidak pernah dibuka ke publik. Apakah dua poin ini juga bisa jadi salah satu poin kunci untuk pengungkapan kasus Vina, Prof Nandang? CCTV dan ponsel itu sebetulnya petunjuk, itu harusnya dibuka. Betul nggak ada CCTV kan? Ada yang mengatakan pernah sempat membaca di media
CCTV itu katanya dulu mah tidak ada, tapi CCTV itu katanya muncul ketika setelah ada film, karena katanya itu film yang membuat CCTV dulu katanya tidak ada. Apakah betul enggak? Sebetulnya kan tidak susah kan untuk ini, betul nggak 2016 di sana belum ada CCTV? Nah gitu kan, sebetulnya bisa dicari informasi entah di pemerintah daerah atau di satelit dan lain-lainnya lah, bahwa ada atau tidak, belum ada. Nah betul, harusnya dibuka tuh kalau ada betul bahwa CCTV itu memang dulu yang CCTV yang dulu tahun 2016, atau CCTV yang dibuat hanya untuk di film tadi ya, untuk melengkapi bagaimana sutradara itu membuat film. Yang kedua, nah termasuk juga HP, sampai sekarang juga belum ini apa yang ada di dalam HP mereka. Harusnya itu kan dijadikan sebagai petunjuk ketika menetapkan tersangka. Betul nggak ada komunikasi apa? Biasanya justru dari sana pintu awal penyidikan itu dari HP sebetulnya. Bahwa betul ada keterlibatan tadi, sama dengan yang tadi saya katakan, ketika menyatakan bahwa si Peggy itu terlibat, bahkan dikatakan sebagai otaknya, di mana letak keterlibatan dia, kapan, di mana, apa, dan bukti-bukti apa yang bisa menguatkan. Kan tidak bisa hanya alibi ada keterlibatan, apalagi ya tadi, apalagi dia katanya otaknya. Kalau otaknya apa yang menguatkan? Kan kalau hukum pembuktian yang bisa dijadikan sebagai dasar kepastiannya kan begitu. Jadi betul juga kalau memang ada, coba penyidik yang, makanya tadi cobalah digali di penyidik yang lama, ada nggak HP dulu dikemanakan ya, walaupun mungkin jangan-jangan sudah tidak ada, tapi kan barangkali di operator tahun sekian nama ini bisa di tracing barangkali kan tentang data itu. Nampaknya itu maka jejak digital tidak akan hilang. Kalau tidak salah sih informasi dari beberapa rekan di orang-orang Kominfo katanya kan bisa sekali aja kan bisa dilihat. Oke, baik, Prof. Nandang. Artinya ada Ibtu Rudiana, penyidik yang sejak awal mengusut kasus, kemudian CCTV sampai HP ya, Prof. ya, yang kemudian bisa jadi penguat untuk pengungkapan kasus Vina ini. Bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengkaji sejauh mana tentang penanganan perkara itu sejak awal. Oke, siap. Prof. Nandang, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi bersama dengan saya dalam Tribun Sound Focus. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan, Prof. Nandang. Selamat siang. Baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan kriminolog dari Unisba, Profesor Nandang Sambas. Nantikan obrolan saya dalam program Tribun Sound Focus selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber lain dan juga bahasan-bahasan lainnya. Sembari kita juga sama-sama mengawal kasus pembunuhan Vina agar terungkap secara jelas siapa pelaku dan dalang sebenarnya yang sampai saat ini masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya Nila Irdia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.